Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1911 sampai bab 1920. Memahami bahwa tinggal di sini lebih lama hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah beristirahat sebentar, Geralt bangkit sebelum berkata, "Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini selagi bisa." Dengan itu, keduanya berjalan kembali ke pintu masuk utama yang disegel. Begitu mereka berada di sana, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak ada mekanisme untuk membuka pintu sama sekali. Setidaknya tidak ada yang bisa mereka lihat dengan mudah. Kegelapan tempat itu tentu saja tidak membantu. Memahami fakta bahwa mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana mencari mekanismenya, Ray hanya bisa menatap dinding batu besar menghalangi pintu masuk gua sebelum menatap Geralt dan bertanya. "Bagaimana? Kita harus pergi, Tuan Crawford." Yah, karena ada mekanisme di luar yang memungkinkan kita untuk masuk. Aku yakin ada mekanisme lain di sini yang memungkinkan kita untuk pergi. Karena sisi yin dan yang berdasarkan tata letak 8 diagram adalah kunci untuk membuka pintu dari luar. Aku berasumsi bahwa mekanisme di sini dapat ditemukan kebalikan dari itu. Jawab Geralt setelah berpikir sebentar. Setelah itu, Geralt mulai mencari di area yang berlawanan. Dan setelah meraba-raba dinding batu, dia berhasil menemukan mekanisme. Segera memutarnya. Mata Geralt dan Ray dengan cepat melebar saat lantai di bawah mereka mulai runtuh. Untuk berpikir bahwa mekanisme akan menyebabkan ini, bagaimanapun, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Keduanya segera menemukan diri mereka meluncur di jalan yang miring. Sementara Ray berteriak sekuat tenaga, Geralt sendiri hanya bisa memikirkan betapa kacaunya dia kali ini. Ternyata, hal-hal tidak semudah yang dia harapkan. Apapun masalahnya, cukup lama sebelum lereng tiba-tiba berakhir, membuat keduanya menembak dan mendarat di tumpukan tanah yang lembut. Mengerang saat mereka bangun, keduanya dengan cepat menyadari bahwa mereka sepertinya telah memasuki gua lain. Selain fakta bahwa ada sebuah kolam di dalam gua yang memiliki air yang sangat jernih sehingga orang dapat dengan mudah melihat dasarnya, tidak banyak lagi yang bisa dilihat, untuk diperhatikan pada pandangan pertama. "Holy Cerpe, di mana kita, Mer Crawford?" tanya Ray sambil membersihkan kotoran dari pakaiannya. Secara alami, Geralt juga tidak tahu di mana mereka berada. Meski begitu, untuk berpikir bahwa sebenarnya akan ada gua lain di bawah gua itu. Tempat yang sangat istimewa, hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Geralt dan Ray kemudian mulai menyelidiki daerah sekitarnya, berharap menemukan jalan keluar. Sayangnya bagi mereka, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, sepertinya tidak ada. Mereka terjebak sekali lagi. Yah, itu bagus. Kurasa kita terjebak di sini, kata Ray sambil duduk sambil menghela napas berat. Sedikit mengernyit, Geralt kemudian mengeluarkan peta tai sebelum melihatnya dengan baik. Pasti ada yang salah di sini. Syukurlah, Geralt benar. Sekarang dia telah berhasil menemukan sesuatu yang penting. Geralt dengan cepat memanggil, "Ray." Dengan tergesa-gesa berdiri, Ray kemudian mengangkat sedikit alisnya saat dia melihat peta sambil bertanya, "Ya, Tuan Crawford. Apakah Anda menemukan sesuatu?" "Memang, lihat deh pengamatan petugas di mana kita mulai. Meskipun kami telah mengubah arah beberapa kali, saya menelusuri kembali langkah kami, dan di sini. Lihat gua lain di peta itu. Saya punya perasaan bahwa kita saat ini di sini. Dan gua itu dengan jelas menunjukkan sebuah pintu masuk," seru Geralt, sambil menunjuk peta sepanjang waktu. Sementara Ray benar-benar merasa bahwa kata-kata Geralt masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Tidak apa-apa dan semuanya. Tapi kami sudah melakukan pencarian menyeluruh di tempat ini. Lupakan jalan keluar. Kami bahkan belum berhasil menemukan sesuatu yang menyerupai mekanisme pembukaan pintu." Meskipun Geralt melihat dari mana Ray berasal, dia yakin pasti ada jalan keluar. Lagi pula, ada kemungkinan besar mereka tidak melihat ke arah yang benar. Dengan pemikiran itu, Geralt hanya menjawab, "Saya yakin pintu keluar akan segera muncul. Tetap tenang. Kita pasti akan menemukan cara untuk pergi." Setelah itu, Geralt bangkit dan mulai meraba-raba dinding lagi. Karena dinding batunya tidak rata,
Itu membuat mekanisme pencarian yang berpotensi mengarah ke jalan keluar bahkan lebih sulit dari biasanya. Bagaimanapun, setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, Ray termotivasi untuk mencobanya lagi. Dengan itu, dia mulai melakukan hal yang sama seperti Geralt, berharap akhirnya menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Sambil terus meraba dinding, telinga Geralt merinding saat klik terdengar. Dengan mata terbelalak dengan cepat, Geralt hanya bisa menatap saat lempengan batu tempat kakinya saat ini mulai tenggelam. Mengangkat kakinya, dia melihat lempengan itu terus tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Dan pada saat itu berhenti, sebagian dari dinding batu telah bergeser terbuka. Keduanya terkejut dan senang. Ray mau tak mau berbalik untuk melihat Geralt sambil memanggil, "Emmer, Crawford." Meskipun Geralt sendiri terkejut dengan semua ini, dia dengan cepat tersentak dan berjalan melewati pintu masuk yang baru terbentuk. Yang membuat keduanya cemas. Mereka dengan cepat menyadari bahwa semua pintu masuk yang menuju adalah tangga menurun yang tampak hampir tanpa dasar. Fakta bahwa di bawah sana gelap gulita tentu saja tidak membantu. Menurut Anda kemana ini mengarah, Mer? Crawford, gumam Ray sambil berbalik untuk melihat Geralt. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Jawab Geralt. Mendorong keduanya untuk mulai menuruni tangga. Saat mereka berjalan, semacam kabut mulai muncul dan semakin rendah mereka pergi, semakin padat jadinya. Sekitar setengah jam kemudian Ray tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tangga ini tidak ada habisnya. Tuan Crawford, kami telah berjalan selama hampir 30 menit sekarang namun akhirnya tidak terlihat di mana-mana. Geralt sendiri mulai menganggap semua ini aneh. Tempat ini benar-benar terlalu membingungkan. Setelah berpikir beberapa saat, Geralt akhirnya menghela nafas sebelum berkata, "Baiklah. Karena kita sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Ayo kembali ke tempat asal kita." Dengan itu, keduanya mulai menaiki tangga. Namun, setengah jam kemudian, kedua pemuda itu akhirnya menyadari betapa seriusnya dilema mereka saat ini. Lagi pula, tidak peduli berapa lama mereka berjalan, area di mana mereka mulai tidak bisa ditemukan. "Serius, kita seharusnya sudah mencapai titik masuk sekarang. Di mana sih itu?" teriak Ray yang semakin tertekan. Memikirkan bahwa bahkan rute pulang mereka akan berakhir berubah. Sangat penting untuk tetap tenang selama situasi seperti itu. Dengan itu, mari kita pikirkan dulu. Jawab Geralt sambil mulai memeras otaknya. Melihat lebih dekat ke tangga, Geralt memperhatikan bahwa langkah-langkah itu tampaknya diberi nomor. Apakah nomor itu ada karena suatu alasan? Setelah memikirkannya sebentar, mata Geralt tiba-tiba melebar saat dia berseru, "Aku mengerti." Terkejut dengan teriakan Geralt yang tiba-tiba, Ray dengan cepat menggelengkan kepalanya sebelum bertanya, mengerti? Anda sudah tahu bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini, Mer? Crawford, memang, pada dasarnya, kami telah terjebak oleh teka-teki 8 diagram sejak kami menginjakkan kaki di tempat ini. Jika tebakan saya benar, untuk keluar dari lingkaran ini, kita harus memecahkan teka-teki 8 diagram tangga. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat angka pada anak tangga, bukan? Saya berasumsi bahwa dengan memanfaatkan grafik 8 diagram pada mereka, kita akhirnya bisa melarikan diri. Jelas Geralt, terlepas dari penjelasannya, Ray tidak terlalu akrab dengan The Eight diagram. Jadi sangat sedikit dari apa yang baru saja dikatakan Geralt yang masuk akal baginya. Melihat bahwa maksudnya tidak tersampaikan, Geralt memutuskan untuk mencoba teorinya saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendapatkannya. Apapun masalahnya, saya akan mengalami pengalaman keluar dari tubuh sekarang untuk memeriksa apakah teori saya benar. Dengan mengatakan itu, pastikan untuk menjaga tubuhku dengan baik untuk sementara waktu. Kata Geralt, mengerti. Tuan Crawford, berhati-hatilah. Jawab Ray saat Geralt mengangguk sebelum berbaring. Tak lama kemudian, wujud hantunya keluar dari tubuhnya sebelum menyelam ke bawah. Terus menyelam lebih dalam dan lebih dalam. Geralt akhirnya menemukan sumber penderitaan duo itu. Sesuai dugaan Geralt, memang ada mekanisme raksasa di bawah mereka selama ini. Setelah misteri itu terpecahkan, Geralt tahu bahwa agar mereka bisa lolos dari lingkaran neraka ini, mereka perlu melakukan lompatan keyakinan setelah menemukan nomor tertentu di tangga. Jika tidak, mereka bisa saja berakhir hidup, sisa hidup mereka di tangga ini. Bagaimanapun, sekarang dia telah mempelajari semua ini. Geralt melesat kembali ke tubuh fisiknya. Dan setelah masuk kembali, dia langsung berteriak, bingung. Karena Geralt kembali dengan tiba-tiba, itu membuat Ray ketakutan. Begitu pemuda itu akhirnya tenang, dia hanya bisa menatap Geralt tanpa daya saat dia bergumam di antara celana. Sialan, Tuan Crawford.
Anda hampir memberi saya serangan jantung. Jangan berteriak begitu tiba-tiba. Agar adil. Sendirian dalam kegelapan seperti itu akan membuat siapapun merasa sangat ketakutan. Sementara Geralt sejenak tercengang oleh reaksi Ray. Dia dengan cepat tersentak sebelum berkata. Mengerti. Ngomong-ngomong. Dengar. Kupikir aku sudah menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Haya, betulkah? Lalu apa yang kita tunggu? Crawford, memimpin. Jawab Ray. Langsung melupakan ketakutan setengah mati hanya beberapa detik sebelumnya. Lagi pula, prioritas Ray adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin karena dia merasa akan menjadi gila karena kecemasan jika dia harus tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mengangguk setuju. Geralt kemudian mulai menuntun Ray menuruni tangga lagi. Dan akhirnya, dia menemukan tempat yang tepat untuk mereka. Melihat mereka telah berhenti, Ray yang bingung tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Crawford, bukankah kamu mengatakan kami akan pergi? Kami sudah menuruni tangga cukup lama sekarang. Mendengar itu, Geralt berbalik menghadap Ray sebelum berkata, ini dia. Kami melompat turun dari sini. Haha, jawab Ray saat rahangnya langsung turun. Tidak yakin apakah dia tidak salah dengar. Setelah melihat betapa ditentukannya anggukan Geralt berikutnya, Ray yang khawatir segera menjawab dengan nada ketakutan. Tolong jangan bercanda tentang ini. Tuan Crawford, kita bahkan tidak bisa melihat dasarnya dari sini. Kita pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, Ray hanya bisa menelan ludah saat dia menatap ke bawah. Semakin lama dia menatap jurang, semakin dia ketakutan. Geralt sendiri hanya mengangkat alisnya saat dia berkata, Ray, apa menurutmu aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Sementara Ray yakin Geralt tidak akan melakukannya. Perintah tuannya untuk melompat ke dalam jurang benar-benar membingungkan. Melihat betapa ragunya Ray, Geralt hanya bisa menghela nafas sambil menambahkan. Baiklah, aku akan melompat duluan. Namun, jika aku akhirnya mati, semoga berhasil memikirkan cara lain untuk pergi. Sejenak dibuat tercengang oleh saran Geralt yang tidak masuk akal. Ray hanya bisa menatap dengan mata terbelalak ketika Geralt melompat dari tangga bahkan tanpa menunggu jawabannya. Sementara Ray dibiarkan panik, Geralt sendiri telah mendarat dengan aman di atas tangga lain. Seperti yang dia pikirkan, trik untuk keluar dari lingkaran itu adalah dengan melompat dari tangga dengan nomor tertentu. Namun, Ray tidak menyadari bahwa Geralt masih hidup. Dengan mengingat hal itu, tidak mengherankan bahwa dia segera mulai memanggil, Crawford. Mendengar betapa khawatirnya bocah itu akan keselamatannya, Geralt tidak bisa menahan senyumnya saat dia mendongak sambil berteriak. Tunggu apa lagi, Ray? Langsung saja, mendengar jawaban Geralt, Ray langsung sangat senang. Lagi pula, Geralt tidak hanya masih hidup, tetapi dia tampaknya berhasil menemukan cara untuk melarikan diri dari lingkaran neraka ini. Sekarang dia tahu ini. Ray mengumpulkan keberaniannya, sebelum melompat dan terjun langsung ke jurang. Segera berteriak saat dia jatuh. Ketakutannya yang luar biasa segera berubah menjadi kebingungan ketika dia menyadari bahwa kakinya sudah di tanah. Kejatuhannya bahkan baru saja berlangsung sedetik. Apakah benar-benar perlu berteriak sekeras itu? Geralt menggerutu yang telinganya sekarang berdenyut-denyut karena suara Ray yang keras. Sementara Geralt dibiarkan kesal, Ray sendiri sangat gembira bahwa dia masih hidup sehingga dia segera berseru, aku hidup. Dan untuk berpikir bahwa lompatannya tidak terlalu lama, kami akhirnya bebas dari tangga itu, Tuan Crawford. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah melihat betapa kekanak-kanakan muridnya, Geralt hanya menepuk punggungnya sebelum mulai berjalan menuju cahaya di depan mereka. Sekarang menyadari bahwa pintu keluar telah sedekat ini selama ini. Mata Ray melebar saat dia memanggil. Tunggu aku, Tuan Crawford. Dengan cepat mengejar Geralt, keduanya segera melewati pintu keluar yang bersinar. Namun, apa yang menunggu mereka sungguh mengejutkan. Di balik pintu keluar, terbentang tempat usang yang terlihat sangat rusak. Menatap pilar-pilar yang menjulang hampir tak berujung di sekitar mereka, Ray tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Hasuci Cerpe. Untuk berpikir bahwa tempat seperti itu ada di sini. Semuanya di sini terlihat kuno. Meskipun Geralt tidak mengatakan apa-apa, dia memiliki perasaan yang sama. Lagi pula, siapa yang tidak akan kagum dan terkejut menemukan reruntuhan kuno secara tiba-tiba? Bagaimanapun juga, Geralt yang pertama memecah kesunyian dengan berkata, ayo, kita lihat-lihat. Mengangguk setuju, Ray kemudian mulai menjelajahi tempat yang menakjubkan bersama Geralt. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah ke depan ketika keduanya berhenti mati di jalur mereka. Suara skittering yang aneh tampaknya dengan cepat mendekati mereka.
dan mereka dapat segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah itu bahaya? Apa itu? Tuan Crawford, bisik Ray sambil mencondongkan tubuh lebih dekat ke Geralt. Alih-alih menjawab dengan tebakan, Geralt hanya memilih untuk perlahan berbalik, mendorong Ray untuk melakukan hal yang sama. Dan begitu mereka melihat apa yang akan terjadi pada mereka, mata Ray langsung melebar. Ternyata, suara itu berasal dari gerombolan kalajengking raksasa. Es suci cer asteris P. Kenapa kalajengking itu begitu besar? Gagap Ray yang gemetaran. Tutup, dan berhentilah banyak bergerak. Perintah Geralt dengan nada tenang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat kalajengking sebesar itu, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Lagi pula, dia sudah melihat semua jenis hantu yang mengerikan. Jadi seberapa menakutkan kalajengking baginya. Meskipun Geralt tidak terintimidasi oleh kalajengking raksasa, Ray tidak demikian. Dia benar-benar membeku ketakutan ketika dia melihat kalajengking dengan cepat mengelilingi mereka. Mengayunkan sengatan runcing mereka dari waktu ke waktu. Tampaknya siap untuk menyerang mereka kapan saja. Sengatan kalajengking kecil sudah cukup berbisa. Jadi Ray bahkan tidak mau membayangkan betapa kuatnya sengatan kalajengking besar ini. Bahkan, dari seberapa besar dan tajam sengatannya, seseorang mungkin akan mati hanya karena tusukannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Crawford? Bisik Ray, menelan ludah sambil menatap semua kalajengking raksasa di sekitar mereka. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melihat celah bagi mereka untuk melarikan diri sama sekali. Tetap tenang, saya berpikir, jawab Geralt sambil terus melihat sekeliling. Berharap itu akan membantunya menyusun rencana pelarian. Untungnya, tidak lama kemudian Geralt melihat sebuah pintu besar yang mengarah keluar dari area ini. Dengan rute pelarian mereka di depan matanya, Geralt dengan cepat berbisik, Ray, apakah kamu melihat pintu besar itu pada jam 12? Berbalik untuk melihat ke arah itu, Ray lalu mengangguk sebelum menjawab, ya. Bagus. Sekarang dengarkan. Rencananya sederhana. Anda bergegas untuk membuka pintu itu sementara saya mengalihkan perhatian kalajengking. Mengerti. Jelas Geralt. Keras dan jelas jawab Ray. Mengetahui bahwa itu adalah taruhan terbaik mereka untuk selamat dari pertemuan ini. Mendengar itu, Geralt kemudian menghunus pedang Astrabais miliknya sebelum mendorong Ray dengan tangan satunya sambil berteriak, bagus. Pergi sekarang. Saat Ray mengangguk sebelum berlari menuju pintu besar, Geralt sendiri mulai menyalurkan energinya ke pedang Astrabais, membiarkannya memancarkan pedang rohnya. Melihat kalajengking mundur sedikit setelah mereka melihat pedang roh, Geralt mengambil kesempatan itu untuk sedikit lebih dekat dengan Ray. Dia memastikan untuk tetap cukup dekat dengan Ray untuk memastikan bahwa Ray tidak akan diserang oleh kalajengking yang bersembunyi. Berkat kerja tim keduanya, mereka bisa membawa Ray ke pintu besar. Namun, yang membuat Ray kecewa, tidak peduli seberapa keras dia mendorong, pintu itu tidak mau bergerak. Kemudian lagi, itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, pintu itu terbuat dari batu dan tingginya lebih dari 30 kaki. Tidak mungkin Ray bisa membukanya. Memahami itu, Ray berteriak, pintunya terlalu berat untuk kubuka. Sekali lagi, tetap tenang. Saya yakin ada mekanisme untuk membukanya. Jawab Geralt yang saat ini sedang memperhatikan kalajengking raksasa yang sekarang menyerang ke arahnya. Melihat itu, Ray tahu bahwa semuanya terserah padanya sekarang. Jika dia gagal menemukan mekanismenya, maka ini akan menjadi akhir mereka. Karena itu, kegagalan bukanlah pilihan. Dengan pemikiran itu, Ray dengan cepat menenangkan dirinya sebelum mulai mencari mekanismenya. Dan tidak lama kemudian, dia menemukannya. Mekanismenya sendiri menyerupai gagang pintu melingkar. Dan setelah Ray menariknya, pintu besar itu langsung bergetar. Mundur beberapa langkah, Ray hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat pintu akhirnya terbuka beberapa detik kemudian. Senang. Ray kemudian berteriak, Emmer, Crawford, ayo cepat, pintunya terbuka. Mendengar itu, Geralt langsung berbalik untuk menyerang pintu keluar. Dan beberapa saat kemudian, keduanya mendapati diri mereka menatap kalajengking besar yang kini berhenti di jalurnya dari sisi lain pintu raksasa itu. Tak lama kemudian, kalajengking mulai mundur, membuat Ray yang kebingungan bertanya, "Hah? Mereka tidak mengejar kita?" Menatap saat mereka bergegas pergi, Geralt hanya menjawab, "Memang, saya berasumsi bahwa mereka takut akan sesuatu di sini." Setelah mengatakan itu, Geralt berbalik dan mulai menjelajahi tempat baru ini bersama Ray. Tak lama setelah itu, mereka menemukan semacam mata air yang memiliki air sebening kristal yang memercik kemana-mana. Tentu saja, ini mengejutkan keduanya.
Untuk berpikir bahwa akan ada mata air di sini dari semua tempat. Aneh sekali menemukan mata air secara tiba-tiba. Seru Ray sambil berjalan ke badan air yang mengalir sebelum menyendok sedikit untuk diminum. Dengan mata terbelalak begitu dia menelan ludah. Ray mau tak mau berbalik menghadap Geralt saat dia menambahkan, "Suci." Airnya manis. Ray belum pernah mencicipi mata air yang begitu manis dan menyegarkan sepanjang hidupnya. Mendengar itu, Geralt berjalan juga untuk mencicipi airnya. Dan sesuai dengan kata-kata Ray, airnya benar-benar agak manis. Fakta bahwa mata air dengan air yang begitu manis ada di sini, di tempat yang mengerikan ini benar-benar membingungkan. Sebelum Ray bisa mengambil satu sendok lagi, air tiba-tiba mulai menggelegak, menyebabkan pemuda itu membeku karena terkejut. Tidak lama kemudian, seluruh mata air dipenuhi dengan gelembung. Dan dalam hitungan detik, semua air tiba-tiba menguap. "Haya, neraka, bagaimana semua air tiba-tiba menghilang?" Seru Ray dengan nada tidak percaya. Sebelum Geralt bahkan bisa berteori. Bagaimanapun, retak yang renyah dapat terdengar dari tengah musim semi yang kering. Memperbaiki pandangan mereka pada sumber suara. Keduanya hanya menyaksikan lempengan batu tiba-tiba mulai naik dari pusat mata air yang mengering. Saling bertukar pandang. Geralt dan Ray perlahan berjalan mendekat saat lempengan batu bergeser ke samping. Memperlihatkan apa yang tampak seperti pintu masuk gelap yang mengarah ke bawah. Sementara reaksi pertama Ray adalah menatap Geralt tak percaya. Geralt sendiri sudah menyorotkan senternya untuk menerangi dasar lubang. Beberapa saat kemudian, Geralt tanpa berkata-kata mulai menuruni lubang. Tentu saja, setelah melihat itu, Ray tidak punya pilihan selain mengikutinya. Lubang itu sendiri mengarah ke jalan datar, dan keduanya berjalan terus sampai mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan besar. Melihat ada peti mati emas di tengah ruangan, Ray tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah itu yang kupikirkan? Tuhanku, kamar ini, itu makam." Ketika Ray bertanya-tanya bagaimana ekspedisi mereka akhirnya menjadi penjelajahan makam, Geralt sendiri mulai berjalan lebih dalam ke makam. Hanya beberapa langkah kemudian ketika lilin di ruangan itu tiba-tiba padam, langsung menerangi seluruh makam. Sekarang setelah semuanya menyala dengan baik, Geralt memperhatikan bahwa ada batu nisan di dalam ruangan. Berjalan mendekat dan melihat bahwa tulisan kuno telah diukir di batu nisan. Geralt menoleh untuk melihat Ray sebelum bertanya. "Katakan, bisakah kamu membaca ini?" Geralt tahu bahwa Ray adalah siswa terbaik. Itulah sebabnya dia merasa bahwa Ray memiliki kesempatan untuk menguraikan teks. Bagaimanapun, Ray dengan cepat berlari sebelum melihat batu nisan itu. Butuh beberapa saat. Tetapi akhirnya, Ray menjawab. "Yah, ini berisi informasi tentang pemilik makam ini, Tuan Crawford. Dari apa yang saya kumpulkan, pemilik makam itu bernama Taliasyah, dan dia adalah seorang jenderal di negara kuno bernama Zaneh. Tidak disangka bahwa makam seorang jenderal yang begitu hebat dapat ditemukan di Gunung Dakrion. Sungguh menakjubkan." Setelah mendengar itu, Geralt segera tahu bahwa mereka tidak dapat menyentuh apapun di sini. Lagi pula, memicu jebakan di makam yang begitu terkenal pasti akan mengeja malapetaka mereka. Saat dia memikirkan itu, sudut mata Geralt tiba-tiba melihat sekilas simbol yang familiar di peti mati emas. Di mana dia pernah melihat itu sebelumnya. Melihat alis Geralt yang terangkat, Ray mau tak mau bertanya, "Apakah ada yang salah, Tuan Crawford? Apakah kamu menemukan sesuatu? Lihat simbol itu di sana. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya," gumam Geralt sambil terus membolak-balik ingatannya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berteriak, "Saya ingat sekarang." Setelah itu, Geralt mengeluarkan peta sebelum dengan cepat memindainya. Mengangkat alis sedikit, Ray kemudian beringsut lebih dekat untuk melihat peta juga. Dan ketika dia akhirnya menyadari bahwa simbol yang tepat di peti mati dapat ditemukan di peta, Ray segera berseru. "Astaga! Apakah itu? Kalau begitu, alih-alih mengejar harta karun itu, Tai mencoba mencari makam ini selama ini." "Saya kira juga begitu," jawab Geralt dengan anggukan. Akhirnya 100% yakin bahwa Tai tidak baik-baik saja. Tapi apa yang dia rencanakan? Saat Geralt bertanya-tanya tentang itu, Tai dan anak buahnya akhirnya berhasil sampai ke desa Moonbeam. Meskipun Geralt mengasihani mereka dan membiarkan mereka hidup, Tai tidak akan menyerah pada tujuannya dengan mudah. Namun, tanpa peta, Tai dan anak buahnya tetap tersesat di hutan gunung selama berabad-abad. Terlepas dari itu, saat mencoba menginjakkan kaki ke desa, Stanton yang kebetulan melihat mereka segera bergegas sebelum bertanya, "Dan siapa kalian semua?" Ketika lebih banyak penduduk desa berlari untuk berdiri di belakang Stanton,
Mereka tahu mengapa dia begitu waspada. Bagaimanapun, Tai dan anak buahnya terlihat sangat mencurigakan. Mengangkat sedikit alis, Tai kemudian memelototi lelaki tua itu sebelum menjawab dengan nada kesal. Itu tidak penting. Bagaimanapun, apakah Anda baru-baru ini menemukan 3 orang yang berpakaian seperti kami? Stanton bukanlah orang bodoh. Dari ekspresi Tai saja, dia sudah tahu kalau pria itu bukan orang baik. Dengan itu, dia hanya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Sayangnya tidak. Sudah lama sekali sejak siapapun dari dunia luar datang ke desa kami. Berbicara tentang dunia luar, bagaimana kalian semua sampai di sini? Setelah mendengar itu, Tai menyipitkan matanya ke arah kepala suku. Bertanya-tanya apakah lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, pada saat itu, seorang wanita muda datang berlari ke arah Stanton sambil berteriak. Makanan sudah siap. Kepala. Apakah ketiga orang bijak itu sudah kembali? Sementara Stanton terkejut mendengar pernyataan itu, Tai dan anak buahnya langsung mengerutkan kening. Sekarang menyadari sepenuhnya bahwa Stanton telah berbohong kepada mereka, Tai kemudian berteriak, "Beraninya kau berbohong padaku, Patua." Stanton sendiri kehilangan kata-kata. Wanita muda itu benar-benar telah tiba pada waktu yang paling buruk. Melihat Stanton tidak tertarik untuk membalas, Tai kemudian mencengkeram kerah pria tua itu sebelum meraung. Cukup permainan. Di mana mereka bertiga, sudah jelas sekarang bahwa kebencian Tai terhadap Geralt tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tai sendiri bahkan telah bersumpah untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada Geralt saat mereka bertemu dengannya lagi. Apapun masalahnya, Stanton bahkan hampir tidak gentar pada upaya Tai untuk mengintimidasinya. Sebaliknya, lelaki tua itu hanya menjawab, "Bagaimana saya tahu? Mereka pergi begitu saja tanpa memberitahu kami kemana tujuan mereka. Apakah kamu jujur masih berbohong padaku? Jangan salahkan aku karena kejam kalau begitu." Cemberut Tai sambil mendengus. Firasatnya memberitahunya bahwa Geralt dan partinya sangat mengenal Stanton. Lagi pula, mengapa lagi orang tua itu berbohong tentang hal seperti ini? Setelah itu, Tai memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua penduduk desa. Setelah selesai, Tai juga menginstruksikan mereka untuk mengikat Stanton ke pilar di pintu masuk desa. "Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Katakan kemana mereka pergi," teriak Tai. Percaya bahwa lelaki tua itu akhirnya akan mengungkapkan masalahnya sekarang. "Aku sudah memberitahumu. Aku tidak tahu." Terlepas dari betapa seriusnya Stanton ketika dia cemberut, Tai tidak membelinya. Sekarang sangat marah. Tai memelototi anak buahnya sebelum memerintahkan, "Pria, kalahkan Beatrice Star tua ini sampai dia berbicara." Mendengar itu, dua anak buah Tai kemudian melangkah maju dengan cambuk di tangan. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, mereka mulai mencambuk pria tua yang malang itu. Secara alami, penduduk desa lainnya langsung menjadi marah. Dan beberapa dari yang lebih berani bahkan bergegas maju untuk menyelamatkan kepala mereka yang malang. Melihat itu, Tai hanya menggelengkan kepalanya, memelototi mereka yang berani menentangnya saat tangannya dengan cepat meraih pistolnya. Dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, salah satu penduduk desa yang berani jatuh ke tanah, mati. Setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, tidak ada penduduk desa lain yang berani mengambil langkah maju. Tai sendiri hanya mencibir, "Dengar, setiap kali kamu menolak memberitahu saya di mana mereka berada, saya akan membunuh penduduk desa lain. Dengan mengingat hal itu, Anda sebaiknya mulai mengaku. Tetap saja, saya senang tidak ada yang tahu tentang desa Anda. Karena itu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau denganmu. Kepala, beri mereka informasi," seru salah satu penduduk desa. Tidak ingin seluruh desa dibantai hanya demi melindungi ketiga orang bijak itu. "Ya, Kepala, seluruh desa kita dipertaruhkan di sini. Tolong, beritahu mereka." Kepala, satu demi satu, penduduk desa terus memohon kepada Stanton untuk berbagi lokasi Geralt dengan mereka. Dan akhirnya, kepala desa tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, dia harus memprioritaskan keselamatan desanya. Dengan itu, Stanton menghela nafas sebelum menyatakan, "Baik, aku akan memberitahumu dengan satu syarat. Anda harus meninggalkan kami setelah Anda mendapatkan informasinya." "Sepakat, sepakat," jawab Tai tanpa ragu sedikit pun. Mereka sudah masuk lebih dalam ke gunung. Untuk lebih spesifiknya, mereka memasuki sebuah gua dengan dua pilar batu di depannya. Kata Stanton. Mendengar itu, ekspresi Tai langsung berubah masam. Memikirkan bahwa Geralt dapat menemukan gua yang tepat yang Tai sendiri coba cari. "Hah, lumayan," jawab Tai dengan anggukan.
Senyum sinis di wajahnya saat dia perlahan mengarahkan pistolnya ke dada Stanton. Dan dengan tarikan pelatuk, sebuah peluru menembus dada lelaki tua itu. Ke kepala, teriak penduduk desa saat Stanton memuntahkan seteguk darah, sebelum kepalanya terkulai dan anggota tubuhnya benar-benar lemas. Setelah beberapa saat menatap mayat segar kepala mereka, beberapa penduduk desa menoleh untuk menatap Tai sambil meraung. Betapa tidak manusiawi. Kamu benar-benar Start. Kamu berjanji akan meninggalkan kami. Mengapa Anda harus membunuh kepala kami? Kamu iblis. Setelah mendengar semua kutukan itu, kerutan Tai semakin memburuk saat dia mengarahkan pistolnya ke penduduk desa. Dan begitu saja, beberapa penduduk desa jatuh ke tanah, mati. Setiap peluru telah mengenai sasarannya. Dan saat Tai mengisi ulang senjatanya, dia berteriak, bunuh mereka semua. Pastikan Anda tidak melewatkan siapapun. Mengangguk sebagai tanggapan, anak buah Tai kemudian mengambil pisau mereka, dan pembantaian segera dimulai. Pada saat Tai dan anak buahnya selesai, seluruh penduduk desa telah musnah. Desa Moonbeam tidak ada lagi. Bagaimana benar-benar keji. Pindah kembali ke Geralt dan Ray. Mereka tidak tahu tentang pembantaian yang terjadi di desa Moonbeam. Meski begitu, cukup banyak jaminan bahwa Geralt tidak akan membiarkan Tai dan anak buahnya pergi begitu dia mengetahui tentang apa yang telah mereka lakukan. Bagaimanapun, karena mereka berdua berdiri di depan peti mati sekarang, Ray diminta untuk bertanya. Haruskah kita membuka peti mati dan melihat ke dalam, Tuan Crawford? Negatif. Saya benar-benar percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika kita melakukannya. Jawab Geralt, yang langsung membuat Ray menyerah pada idenya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang isi peti mati emas itu. Bagaimanapun, Tai telah berusaha keras untuk mencarinya. Harta macam apa yang ada di dalam? Katakan, Tuan Crawford, menurutmu harta macam apa yang ada di makam ini untuk Tai bepergian sejauh ini hanya untuk mendapatkannya? Tanya Ray, sambil menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Geralt kemudian berkata, aku tidak tahu. Meskipun aku percaya hal-hal yang dia kejar ada di dalam peti mati itu. Meskipun Geralt tahu bahwa peti mati itu adalah berita buruk, dia juga memiliki gagasan yang cukup bagus bahwa peti itu berisi sesuatu yang sangat berharga. Bagaimanapun, Tai berusaha keras untuk mendapatkannya. Apapun masalahnya, Geralt kemudian mulai mencari tinggi dan rendah di sekitar ruangan. Lagi pula, dia muak tetap terjebak di sini. Ray mulai melakukan hal yang sama. Dan dengan upaya gabungan mereka, keduanya akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Dengan cepat keluar, keduanya segera menemukan diri mereka melangkah ke semacam hutan. Tetap saja, Geralt dan Ray terlalu senang akhirnya bisa melihat langit lagi untuk diganggu oleh itu. Dengan betapa pengap udara di gua itu, kedua pria itu tidak bisa menahan perasaan sangat santai sekarang karena mereka akhirnya bisa menghirup udara segar. Menghembuskan napas dengan keras, Ray kemudian duduk di tanah sebelum berseru. Syukurlah kita akhirnya keluar dari tempat itu, Mer. Crawford, memang, ayo kembali sekarang, jawab Geralt. Pada saat itu, kedua telinga mereka terangkat karena beberapa suara gemerisik terdengar di kejauhan. Segera menjadi waspada, duo itu kemudian menyembunyikan diri dengan baik sebelum mengintip untuk melihat siapa yang membuat semua kebisingan itu. Dan begitu mereka melihat pelakunya, Geralt dan Ray benar-benar terkejut. Bapak, Crawford, ini Tai dan anak buahnya. Bisik Ray. Geralt sendiri terlalu sibuk bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menemukan jalan mereka di sini begitu cepat tanpa peta. Apapun masalahnya, Tai dan anak buahnya tampaknya benar-benar fokus untuk sampai ke gua. Dengan pemikiran itu, mereka tidak dapat mendeteksi Geralt dan Ray. Mengingat bahwa gua itu tidak terlalu jauh dari sini, Geralt punya firasat bahwa kelompok itu akan segera menemukannya. Meski begitu, Geralt tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka bisa masuk ke gua sejak awal. Begitu orang-orang itu hilang dari pandangan, Ray kemudian berbalik untuk melihat Geralt ketika dia bertanya. Jadi, bagaimana sekarang, Tuan Crawford? Yah, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan jadi mari kita kembali ke desa. Adapun Tai dan anak buahnya, aku punya firasat yang cukup bagus bahwa bahkan jika mereka berhasil menemukan makam itu, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Jawab Geralt yang tidak tertarik dengan peti mati. Geralt telah membuat klaim berani itu karena suatu alasan. Setelah menyelidiki ruangan itu secara menyeluruh, Geralt telah mengumpulkan bahwa ada beberapa jebakan tersembunyi di dalam makam. Terlebih lagi, sebagian besar jebakan tampaknya diaktifkan dengan menyentuh berbagai bagian peti emas. Dengan mengingat hal itu, jika Tai dan anak buahnya bersikeras untuk membuka peti mati,
mereka pasti akan memicu 1 atau 10 jebakan mematikan, sekarat dalam prosesnya. Apapun masalahnya, Geralt dan Ray kemudian mulai kembali ke desa Moonbeam. Namun, begitu mereka sampai di pintu masuk desa, keduanya membeku di jalurnya. Diikat ke salah satu pilar batu pintu masuk desa, adalah mayat Stanton. Seolah itu belum cukup mengerikan. Dari tempat mereka berdiri, keduanya sudah bisa melihat banyak mayat berserakan di mana-mana. Ray adalah orang pertama yang memecah kesunyian saat dia dengan marah menggeram. Siapa yang bisa melakukan ini? Apa yang terjadi di sini? Itu pasti Tai dan anak buahnya. Itu, pelacur-pelacur itu sama tidak manusiawinya dengan binatang. Jawab Geralt, mengatupkan giginya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Dari apa yang bisa ditebak Geralt, Tai pasti telah membunuh semua penduduk desa untuk menemukannya dan Ray. Hanya binatang buas seperti Tai yang bisa melakukan tindakan keji seperti itu. Melihat Geralt mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga nadinya tampak seperti akan meledak, Ray menurunkannya. Matanya sepenuhnya memerah karena marah saat dia menggeram. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Crawford? Setelah mendengar itu, Geralt mendapati dirinya sejenak kehilangan kata-kata. Lagi pula, dia dan Ray adalah bagian dari alasan mengapa peristiwa tragis ini terjadi sejak awal, dan mengetahui bahwa itu membawa rasa bersalah yang tak ada habisnya kepada Geralt. Setelah berpikir sebentar, Geralt akhirnya cukup menenangkan dirinya untuk berkata, "Kita kembali ke kamar. Kita perlu membalas semua orang di sini." Ray secara alami setuju dengan rencana itu, dan keduanya dengan cepat mulai menelusuri kembali langkah mereka. Saat mereka terus berjalan ke makam, Geralt bersumpah bahwa dia akan membuat Tai dan anak buahnya membayar. Sementara Geralt sebelumnya tidak terlalu peduli jika jebakan peti mati membunuh Bestard itu dan anak buahnya, Geralt saat ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untuk membalaskan dendam penduduk desa dengan benar, dia akan secara pribadi menghabisi mereka semua. Bagaimanapun juga, karena mereka sudah tahu kemana mereka akan pergi, perjalanan mereka kembali ke gua kali ini jauh lebih cepat. Pindah kembali ke Tai dan anak buahnya. Mereka sebelumnya berhasil memasuki gua. Setelah bermain-main dengan mekanisme di bagian belakang pintu, mereka berhasil menemukan lubang yang sama dengan tempat Geralt dan Ray terjatuh. Skor, saya yakin makam itu ada di bawah sana. Pria, mulai turun perintah Tai saat anak buahnya dengan patuh mulai meluncur ke bawah lubang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.